Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo pemirsa, sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Business Forum. Tentunya masih bersama saya Bagas dan kita masih terhubung bersama narasumber kita hari ini. Di sini ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas, sahabat Eljon semuanya. Oke, terima kasih Pak Benny masih terhubung bersama kita hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai ada apa dengan family business ya Pak Benny ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa family business atau bisnis profesional pada umumnya sebenarnya sama saja ya Pak ya. Mungkin hanya godaannya saja yang sedikit berbeda. Nah, berbicara mengenai godaannya berarti kan tergantung bagaimana kita memanage-nya ya Pak ya, bagaimana kita mindset-nya dalam manage-nya. Untuk kita di segmen kali ini kita akan membahas mengenai transformasi mindset. Oke. Untuk itu langsung saja Pak Benny, saya langsung masuk ke pembahasan kita mengenai mindset dan ego. Apa yang dimiliki oleh para business owner yang bagian family business ya Pak ya. Mindset dan apa yang dimiliki para family business? Oke. Antara mindset ya, mindset dulu kita bicara ya Bro Bagas ya, sampai antara mindset dengan core value itu beda loh. Sebenarnya founder daripada family business itu mempunyai nilai-nilai yang kuat loh Bro. Contoh, pada saat ini yang sepengamatan saya lagi ya Bro Bagas sampai ya. Jadi pada saat saya lakukan mentoring ya terhadap family business, pokoknya gini loh Bro, foundernya ngomong kayak gini. Dan pada saat dulu di awal gua bangun bisnis, gua paling menjaga nilai-nilai kejujuran, Ben. Jujur tuh paling penting, Ben. Terus yang kedua, gua harus jaga tuh komitmen, Ben. Kalau gua selalu ngomong gua akan bayar utang gua pasti bayar, Ben. Sebelum ditagih pun gua akan bayar. Nah, terus yang kedua, gua nggak mungkin bilang, gua nggak mungkin kasih gua punya customer itu merugi, Ben. Vendor gua juga nggak mungkin gua kasih dengan harga rendah. Gue pasti akan jaga sama-sama, Ben. Nah itu founder tuh kan nggak ngerti bro apa tuh core value, karena kan dia belum mempelajari apa namanya core value, belum memahami namanya teori manajemen secara konsep modernnya. Nah sebenarnya dia sudah memiliki core value bro, hanya saja dia tidak bisa menuangkan. Kalau kita sekarang kan enak nih, ada visi misi, ada core value, kan sudah clear nih kan susunannya. Tapi mereka membangun bisnis itu berdasarkan core value loh bro. Nah antara core value dengan mindset itu belum tentu sama ya bro. Antara core value dengan mindset itu belum tentu sama. Kenapa gitu? Pada saat dia yakini, pada saat kita bicara foundernya ya, founder daripada family business owner ya. Oke, kita harus jaga kejujuran, kita harus jaga integritas tadi, komitmen, itu yang kita harus jaga. Oke. Nah, kenapa pada saat berjalannya bisnis, mindset. Kalau kita relnya kan sudah jelas tuh bro, relnya itu adalah core value, itu relnya yang dibangun. Nah, mulailah kita bicara mengenai mindset. Mindset itu kan karena family business bro, karena family business kan tidak hanya satu orang bro, pasti yang dipakai ada family-nya yang join ke dalam perusahaan-perusahaan tadi, benar nggak bro? Misalnya saudaranya, misalnya sepupunya, misalnya adiknya gitu loh, kan join sama-sama, nama family business kan. Nah, pada saat mereka join sama-sama di situ bro, disitulah mulai terjadi mindset yang tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan tadi yang dibangun oleh si founder tadi. Nah akhirnya yang susah ambil keputusan tuh gini, sebenarnya si founder tuh tahu bro bahwa mindset daripada tim keluarga dia ini mungkin tidak sesuai dengan core value tadi. Hanya saja kalau gua tegur, gua marah, nanti rusak tuh hubungan keluarga. Nah, sekarang mana mau dipilih? Kan sering tuh dalam keluarga, lu pilih mana? Lu pilih harta atau lu pilih hubungan keluarga? Kalau lu pilih harta, udah gua putus hubungan keluarga sama lu. Nah lo, Berbagas mau pilih mana sekarang? Kalau Berbagas dihadapin seperti itu, mau pilih mana? Bingung juga ya Pak ya, putusin keluarga atau gimana? Karena masih keluarga juga. Nah, itulah yang membuat akhirnya family business tadi itu mulai terjadi
apa namanya, muncullah ego-ego masing-masing pihak. Ego-ego masing-masing pihak. Karena atas dasar gua ini keluarga lu loh. Sebelum lu bangun bisnis ini, siapa yang bantu lu lebih dulu kemarin? Ayo, siapa yang kasih makan lu dulu kemarin? Siapa yang besarin lu kemarin? Sekarang lu kok kayak gini ngomong sama gua. Nah, yo, gimana Bro Bagas kalau menghadapi seperti itu? Iya. Harusnya Tabrak sebenarnya semua kan? profesional ya Pak ya, tapi karena masih keluarga mungkin tidak enakan jadinya. Nah, itu dia Bro, itu dia sekarang yang menjadi, yang melatar belakangi, yang mendasari munculnya mitos-mitos itu Bro. Oke, Itu berarti ya akhirnya, godaan iya. juga ya Pak ya. Karena kalau sudah bawa, kalau nggak ada gua, nggak akan besar lu punya bisnis kayak ini sekarang. Kalau nggak ada gua kemarin tolongin lu, mungkin lu sudah nggak ada sekarang di dunia ini. Sekarang gua baru kayak gini aja, lu sudah kayak gini ngomongnya. Nah, lu gimana? Jadi mindset itu sudah ngaco. Mindset itu sudah salah itu loh. Sebenarnya value nilai-nilai perusahaan yang dibangun oleh founder itu sudah bagus adanya Bro. Itulah yang membuat mereka tuh bisa berdiri sebenarnya, tapi sudah bercampur-campur itu. Bercampur semua kata-kata tadi itu, itulah mulai ya muncul mindset. Mindset itu dilatar belakangi oleh apa? Ego Bro. Ego ya. Ego. Sekarang lu sudah sukses, belagu lu sekarang. Banyak bacot lu sekarang kalau sudah sukses. Kemarin aja diminta-minta sama gua. Sekarang sudah sukses kayak gini, apa salah lu bantu keluarga sedikit? Kan cuma ambil cuma sedikit uang perusahaan ini kan nggak banyak. Sudahlah, lu kayak gini terus. Terus kan itu gue punya anak. Itu kan lu punya kemenakan juga tuh, atau sepupu lu juga misalnya. Sudahlah, kasihlah dia kerja. Nah, masuk semua tuh Bro, mindset sama ego tuh Bro. Bukan mindset yang ngaco, ego yang ngaco itulah yang membuat jadi racunnya family business. Oke. Lalu bagaimana Pak untuk kita dapat bertransformasi mindset dan ego kita tersebut Pak? Dan siapa yang dapat membantu para business owner sebenarnya agar bisa bertransformasi untuk mindset kita dan ego kita sehingga tidak ada lagi mindset racun seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak? Racun tuh bisa dari keluarga dan juga bisa dalam diri founder itu sendiri ya Bro. Karena wah gila ya. Sekarang dulu pegang uang 100 juta aja sudah nggak pernah. Boro-boro 1 juta susah. Sekarang 200 juta sebulan, 300 juta kan enak nih. Apa saja gue bisa beli nih. Nah, siapa yang berani memarahi bos Bro dalam satu perusahaan? Family business owner. Siapa yang berani memarahi business owner tadi? Family business owner itu yang berani memarahi owner tadi siapa? Apakah manajernya? Apakah GM-nya? Berani nggak tegur tuh CEO-nya? Coba aja kalau berani tegur. Kalau dia lagi tinggi-tinggi egonya, bisa di-cut langsung hari itu juga, Bro. Makanya butuh yang namanya, menurut saya ya, yang namanya orang bilang apa? Ada pendampingan dari luar terhadap manajemen daripada business owner tadi, family business owner tadi. Bisa jadi dipakai para mentor, para business coach. Nah, itu yang mendampingi si business owner. Kenapa? Dia pasti punya keberanian untuk mengarahkan si business owner jika business owner tadi salah. Karena gini loh Bro, ini posisi di atas ya Bro, business owner itu. Nggak mungkin orang di bawah dia ini berani negur dia Bro. Itu so pasti. Ya. Sekarang kalau Bro Bagas bekerja di satu perusahaan family business, Bro Bagas sebagai manajer, berani Bro Bagas ngomong sama business owner, Pak, lu salah Pak. Ya, berani sih. Kalau hari itu Bro Bagas sudah nggak mau kerja lagi di sana kan gitu. Iya. Nah, siapa yang berani negur orang yang posisi ini kan nggak mungkin dari bawah ke atas Bro. Minimal apa Bro? Sama sejajar. Ini baru bisa masuk. Nah, sejajar itu siapa? Itulah banyaknya bermunculan profesi-profesi daripada business coach. Banyak bermunculan profesi-profesi daripada para mentor. Nah, inilah nanti tugasnya mendampingi si business owner tadi agar kembali ke dalam rel semula pada saat tujuan awal bisnis itu di-create. Nah, apakah seluruh para mentor tadi bekerja sesuai profesionalnya mereka? Ada juga oknum-oknum yang tidak seperti itu ya Bro, tidak semuanya ya. Saya ngomong tadi itu adalah oknumnya Bro. Nah, oknumnya yang penting gue dibayar. Nah, kalau gue sudah dibayar ya sudah, yang penting Bapak senang, uang gue masuk. Nah, jadi karena kan kalau kita tegur Bro, kalau kita tegur business owner, misal contoh lah ya, Bro Bagas adalah business owner, saya tegur sekarang Bro Bagas. Yang namanya terima kritikan, yang namanya terima saran, itu pasti tidak mengenakan Bro Bagas.
sebagus apapun Bro Bagas punya mental, ya sebagus apapun pada saat ditembak dengan kritikan, pasti juga akan kesel. Itu manusiawi banget. Nah, jangan-jangan kalau gua kritik terus si Bro Bagas ini sebagai business owner, jangan-jangan nanti 3 bulan lagi kontrak gua diputus nih. Nah, itu tadi Bro. Nah, kalau sudah masuk segala macam racun-racun tadi semua tuh Bro, bukan ada apa dengan business owner lagi, bukan ada apa dengan family business, ada apa dengan para pihak independen tadi lagi endingnya. Kembali lagi Bro, kita harus mempercayai satu hal ya Bro Bagas, sahabat Legend, bahwa atasan kita, bos kita adalah Tuhan. Itu yang tertinggi, bukan pada saat saya lakukan ya. Bro Bagas adalah klien saya, business owner ya, family business owner. Saya misalnya mentor atau business coach saya tadi melakukan fungsi saya seperti ini. Karena saya takut dipecat, ya sudahlah, dibagus-bagusin lah Bro Bagasnya. Karena saya merasa atasan saya itu adalah Bro Bagas. Bro Bagas saya kasih saya uang. Tapi kalau saya merasa atasan saya itu Tuhan, saya bekerja lurus saja. Tuh yang bayar gaji saya kan Tuhan. Nah, mindset ini yang harus kita miliki Bro. Supaya pada saat nanti akhirnya itu kembali bisa masuk ke rel semula Bro. Oke, berarti kita penting sekali yang namanya transformasi mindset dan ego ya Pak Benny ya, karena memang terutama dalam family business akan banyak sekali ego-ego dan mindset yang mungkin bisa meracuni perusahaan tersebut ya. Nah, betul, Bro. Mungkin bagaimana cara bertransformasinya tadi telah disampaikan Pak Benny Cuaca, sahabat Eljon, salah satunya mungkin kita butuh yang namanya bisnis konsultan ya Pak ya, atau mentor-mentor yang boleh meng-guide kita ya Pak ya. Misalnya karena bisnis ownernya mungkin salah satunya ada yang mempunyai mindset harusnya salah, tidak dibawa dalam bisnis, walaupun ini konteksnya family business ya Pak Benny ya. Betul Bro. Oke, terima kasih Pak Benny Cuaca. Setelah ini tentunya kita akan kembali membahas lebih jauh mengenai topik kita, ada apa dengan family business. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.